Selamat datang di channel Nyantai dengan gua Aldi ya, seperti biasa bersama teman-teman ada Gary dan juga Al di sini untuk ngasih kalian berita terpenting di minggu kemarin. Yoi. Bukan minggu sekarang, Iya. karena belum ada beritanya. Iya. Oke, di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi di channel Nyantai. Kali ini nggak hari Selasa ya? Enggak. Pertama itu gara-gara ada titipan video. Itu dia yang susah tuh. Jadi susah dan kebetulan malam tadi harusnya ini hari Selasa ya, tadi malam ya. Iya. Ada acara WWDC gitu. WWDC 2 2022. 2022. Nah, kalau misalnya kita syuting kemarin nggak dapet tuh beritanya. Iya, jadi kayak basi banget. Nah, ya iya, kan? jadi pas banget gitu. Emang takdir untuk di hari ini gitu. Sekalian kita goreng dong. Yoi. Tapi sorry biasa kita bumper dulu. Jadi halo semua, kembali lagi di Bego Teknologi ya. Untuk minggu kali ini kita paling angkat aja nih berita tentang WWDC. Iya, WWDC. Yang masih fresh banget. Yang sebelumnya sebenarnya kita ada berita, cuman kayaknya udah jelek duluan ya. Iya, ya udahlah, berita yang ya udahlah. Nah, karena ya seperti biasa ya beritanya Apple tuh selalu tunggu-tunggu. Ditunggu dan lumayan ngebus. Yoi. Nah, di sini nih ada acara WWDC seperti biasa, acara tahunannya lebih tepatnya untuk ya update softwarenya dari produknya Apple ya. Tapi kali ini juga ada beberapa produk barunya mereka juga yang bakal kita rangkum di sini. Tapi kita nggak bakal jelasin semuanya, ya beberapa hal yang kita suka aja ya. Yang menarik-menarik aja lah. Karena panjang banget cu. Itu video sampai 1,5 jam, hampir 2 jam ya. Iya, belum lagi gimmick-gimmicknya. Iya, males banget kalau kita jelas-jelasin fitur ya. Mending kayak apa yang kita suka aja. Oke, kita bahas apa dulu, Ger? Kita kayak bahas dari update iOS-nya dulu kali. Update iOS-nya aja dulu ya, urutannya aja kali ya. Urutannya aja. Nah, mungkin di sini lebih enaknya tuh kayak kita sedikit debat aja kali. Debat konstruktif. Oh. Gue yang konsil, yang prosnya. Oh, Oke. ya udah. Apa yang menarik di iOS-nya? iOS itu yang menarik ya itu doang sih, kayak message-nya doang sih, yang kata stiker, sisanya sih ya udah. Buat gue nggak kepake. Nggak mau buat gue. Ya oke sih, oke. Cuman di beritanya kali ini memang untuk salah satu fiturnya itu kan ada update seperti biasa dari penggunaan aplikasi basicnya si iOS kan, ada message yang lain-lainnya. Sampai widget ya. Yes, betul. Nah, ini message itu cukup menarik karena memang ada aplikasi barunya. Di fitur barunya ini bisa ya mengenas lagi untuk kayak emoji. Tinggal copy paste objek doang ya. Iya, objeknya doang tuh keren sih sebenarnya sih. Tanpa third party gitu. Ada satu lagi sih sebenarnya menarik nih. Apa? Yang copy paste dari video. Oh. Itu tuh kayak wow, gitu gue nonton kemarin tuh. Wih, gitu. Sebenarnya itu menarik sih. Ya menarik sih. Ya, sebenarnya. Nah, itu gue nggak bisa bantah dah. Iya, itu belum ada kan, soalnya kan. Itu baru tuh. Karena gini ya, gue nonton kemarin tuh sempat mikir, ini jangan-jangan update iOS doang nih, nyebelin banget nih. Soalnya Aaron pernah bilang di 2020 itu cuma bener-bener nggak ada produk baru, bener-bener update-nya doang. Jadi ya karena memang basicnya WWDC itu. Iya sih sebenarnya. Cara ya. itu. Pengenalan aja lah ya. Nggak ada kayak seharusnya tuh tidak harus ada barang juga nggak masalah kayak gitu. Jadi ya memang wajar aja Iya, gitu. jadi agak kaget gue kemarin. Wih, gitu sih. Cuman ya dari fitur-fitur itu sebenarnya gue nggak terlalu gimana-gimana. Gue yang lebih suka itu sebenarnya itu di notifikasi. Iya. Kalau notifikasi ini cukup menarik banget ya, cukup menarik perhatian gue, apalagi ini bener taruh di awal banget kan, masih fresh-freshnya gue penasaran sama WWDC. Ini memang kayak belum ada juga di channel lain, di handphone lain ya, handphone lain mah cuma ada glance doang gitu ya. Ya sebel banget itu sampah, aplikasi sampah yang ada di dunia. Kadang kita dapat foto sensor lah dikit lah. Gue cewek seksi gitu, iklan gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya? Cewek seksi itu yoga gitu maksudnya, lagi olahraga. Cuman kan sampah aja gitu, lo beli Android begitu, mendingan kayak gini dong notifikasinya. Iya, jadi bisa di adjust juga kan. Nah iya nih, jadi ya di notifikasi ini bisa di adjust lagi jadi apa? Winda. Lah, hear me out. Sorry guys. Biasa kita suka nonton Winda. Iya. Jadi ini di fitur notifikasinya ya, kita lanjutin ini, dia ada perubahan baru yang menurut gue ini cukup major. Pertama, dia bisa custom dari gambarnya gitu. Dibuat juga beberapa galerinya kayak semacam template lu nantinya kayak gimana. Satu profil dulu bukan? Yes, itu juga. Nah, itu bisa buat di fokusnya. Iya, untuk fokus mode juga bisa, dan untuk di gambarnya sendiri bisa diedit di aplikasi tersebut kayak pakai Studio Light kayak gitu. Dan itu pun juga ada tambahan widgetnya di bagian atasnya, di bagian notifikasi sendiri itu di remodel lagi karena ya mereka itu nggak mau nutupin ya bagian yang fotonya kita, jadi ditaruh bawah semua. Itu menarik banget tuh. Itu gue suka tuh sebenarnya tuh ya. Dari fitur ini kayak ini juga kayak gimana ya, bosan gitu kadang, walaupun dia udah ada fitur summary atau gimana, tetap aja kadang tuh notifikasi tuh jadi kayak sekedar numpuk aja dan bermacam-macam, kayak
Jadi kayak malah bingung gitu. Jadi kayak iya sih, gue juga ngerasain gitu untuk iPhone gue terutama kan. Jadi kayak di sini WA ada message, ada Instagram. Jadi berantakan maunya tuh bukan mau dibaca malah dikelirin kan. Iya, dikelirin. Mending kalau di bawah kan lebih rapi, gitu lebih enak kayak gitu. Ini gue tunggu banget nih buat diupdate. Tapi sisanya buat diri gue sendiri, gue tidak tertarik dengan iOS yang lainnya. Untuk fitur-fiturnya. Tapi tetap update dong, ntar dong. Pasti dong. Yang penting kan gue lebih mengutamakan security update-nya kan, security patch-nya gitu. Ya kalau dari message sebenarnya nggak kepake di sini gitu kan. Gue udah pernah coba juga. Bahkan gue cobain ke cewek gue udah WA aja, lain aja gitu. Tapi mau nanya deh, itu pakai pulsa nggak sih kayak gitu? Enggak, jadinya kalau iMessage itu pakai internet, jadi kayak WhatsApp. Cuman kalau lu pakai nomor biasa bakal pakai pulsa. Tetap aja kan semua orang di sini pakai WhatsApp kan. Mau ke iPhone juga nggak bisa. Gitu. Message tuh udah tempatnya buat operator chat aja gitu. Jelas. Di Indonesia doang ya. Sama kan? Judi bola udah. Sama ini orang nagih utang gitu. Betul. Jadi ya itu, iOS sebenarnya yang gue suka dari notifikasi aja. Yang mana ini menurut gue cukup jadi promising juga kalau misalkan nanti di iPhone 14 tuh bisa jadi always on display tuh bakalan hadir. Ya itu sih, karena kan dia aja udah mulai perhatiin si notifikasinya. Biasanya notifikasi dekat sama tuh always on display kan. Kayak notifikasi yang terus nongol gitu. Nah ini kayaknya cukup jadi harapan bagus lah buat nantinya gitu ya. Jadi ini nggak PHP lah ya? Bukan, ya harusnya jangan gitu ya. Ya walaupun tidak nggak apa-apa, notifikasi udah bagus juga menurut gua. Apalagi ya ini bisa dipakai di latest iPhone juga, jadi nggak cuma di iPhone terbarunya aja kayak gitu. Sampai iPhone 8 nggak masalah. Yes, itu kan lumayan juga kan buat yang handphone lama masih dapat fitur-fiturnya. Oke, kita beralih ke produk kedua, berita kedua lebih tepatnya, yaitu M2, M2 dan MacBook. M2 itu kayak gue bingung deh, dia upgrade-nya kayak cuma 18% buatnya. Jadi kayak ya apalagi gitu. Walaupun kita kan udah bahas kemarin kan soal update itu kan. Update itu kadang-kadang tuh emang kalau ngomongin persenan tuh agak blunder tuh. Karena kita nggak bisa tuh nyentuh 50% lagi. Karena udah mulai sedikit-sedikit lagi. Cuman menurut gua untuk M2 tuh ya nggak ada perubahan, nanometer juga sama 5 kan. Masih sama, cuman kayak di versi barunya aja. Versi barunya aja, udah gitu aja sih. Iya sih, dan gue juga paginya sempat lihat juga beberapa WhatsApp kayak beberapa teman-teman media menurut gue terlalu overhype juga sama MacBook Air gitu ya, atau ya MacBook Pro itu sangat tidak menarik menurut gue. MacBook Air kayak untung nggak beli gitu, beli ini. Menurut gue ya, lo kalau tahun lalu beli, lo juga bakal bersyukur di situ. Gitu. Maksud gue di sini tuh M2 tidak ada menariknya kecuali remodel aja gitu. Remodel juga ya menurut gue terlalu basic, maksudnya ya udah nggak ada fitur ya karena MacBook Air juga gitu. Cuman ya udah gitu, hitungannya dari M2-nya sendiri, gue tidak terlalu hype gimana. Ya peningkat performa doang gitu. Ya mana M1 sendiri lu pakai apa aja udah enak banget gitu kan. Enak banget itu udah gini sih ya. Iya, lu berharap apa kalau misalnya M2 ini bisa lebih nih? Nggak mungkin cuy, M1 udah bisa duluan dan di M2 lu mengira apa lagi gitu. Dan untuk update juga sama aja kan, dapat juga. Dapat juga yang apa tuh namanya? Nama Venture ya, nama OS baru Venture-nya kayak pasti dapat juga. Cuman kecuali kalau nggak dapet baru boleh hype lah. Iya, cuman kebangetan kalau nggak dapet. Gitu. Baru itu keluar anjing kan gitu, kayak gitu. Cuman untuk MacBook Air ya udahlah, jangan terlalu overhype karena menurut gue ini laptop biasa aja. Dan T9 Lite-nya pun ya ini sekedar kayak menurut gue marketingnya mereka ya, promosi bagus banget ya menurut gue. Karena dari ukurannya aja 1, berapa mili dan beratnya 1, nggak sampai 1 itu ya sebenarnya di laptop Windows sudah ada yang udah 1 pas gitu. Jadi kayak oke, gitu hitungannya. Ini memang ringan, cuman nggak seringan kayak yang Windows sudah punya gitu. Iklannya juga jago banget ya, naruh begini ya. Iya, naruh kayak lu speed banget itu karena ringan gitu. Itu keren sih. Memang awalnya gue pikir, lebih ringan nih daripada Windows, nyata enggak kayak gitu. Iya, luar biasa si macOS si MacBook atau Apple-nya lah kita ngomong ya. Dia tuh bisa ngejual sesuatu yang sebenarnya biasa aja. Iya, biasa itu menarik juga gitu. Padahal ya memang sih kalau di laptop yang Windows punya dibuat kayak terlalu sangar, kalau laptop kantoran terlalu kantor gitu hitungannya. Jadi tidak menarik gitu. Kalau ini benar-benar semuanya sama lah gitu. Ya dibuat out of the box aja sih menurut gua gitu hitungannya. Lu kayak lihat aja kayak iklannya yang kayak ini mas-mas tuh mau nyalain itu tiba-tiba laptopnya yang layang kan. Out of the box dong. Kalau misalkan ROG Asusnya atau enggak Acer gitu paling ya udah pakai kantor aja biasa gitu hitungannya. Enggak ada kerja. Enggak ada yang gimana-gimana ya. Iya, sangat tidak menarik gitu. Itu sih yang gue suka. Tapi ini menariknya, setidaknya mereka itu improve di ini bagian gamingnya ya. Oh ya, gamingnya. Ada Metal FX barunya. Metal FX kan. Dia siapa yang presentasi siapa namanya? Ya pokoknya orang Capcom lah ya. Capcom lah. Ya mas-mas Capcom gitu jadi ya. Kayaknya
ini udah mulai aware nih Apple nih, udah mulai aware sama gaming. Iya walaupun beberapa awalnya tuh ya dibikin game yang cacat juga. Game ya udahlah. Gitu. Iya tapi dia keluarin lagi di ini ya, RE Village ya, Resident Evil Village ya. Ini menurut gua cukup menarik banget ya, walaupun di demonya sendiri itu nggak bakalan wah kayak kita main di PC ya, main di desktop Windows gitu. Cuman ini jadi salah satu harapan gitu. Yang mana menurut gua ini sangat make sense juga ketika nanti kalau lo mau main di MacBook ya lo nggak usah ngincer grafik tinggi, tapi lo bisa mendapatkan experience-nya aja. Tapi sih ini sih yang gue lihat sih ini sama kayak kita ngeliat Intel Arc nih. Emang nggak langsung yang boom gitu kan. Cuman untuk ya bisa aja itu awal yang keren banget menurut gue. Iya sih, itu masuk akal bener sih. Gue setuju kayak gitu. Jadi ini menarik banget. Jadi nantinya mungkin si Apple nih bisa ngerangkup yang game itu lebih luas lagi dengan beberapa terms lah. Dan kalaupun ininya syaratnya itu tidak bisa ya high end kayak punya Nvidia graphicsnya Nvidia ataupun AMD, menurut gue ini sangat wajar. Wajar aja. Ya, tapi lu bisa dapat ya performa gaming di MacBook. Di MacBook kapan lagi ya? Iya, ini selalu menurut gue sih ini sih improve yang penting banget sih buat di MacBook nantinya. Karena ya susah Premiere udah bagus, FCP udah bagus gitu, lu pakai coding udah bagus gitu hitungannya. Jadi ya benar-benar sebenarnya tuh bukan buat game, emang dari desainnya tuh enggak, cuman dia mau coba doang nih. Ya, itu udah oke, sangat menarik gitu. Metal FX GG. Gue sih ngarepin nantinya bakal banyak game lagi yang ikut join untuk di MacBook ini. Dan selanjutnya di produk apa ini, berita soal iOS-nya. iOS apa namanya? OS. iPad OS. Ya Mac OS ada juga sih, cuman gue nggak terlalu gimana ya. Menurut gue ini sangat membosankan karena ya udah bagus juga gitu hitungannya. ya walaupun yang tadi tuh yang webcam itu ya cukup berguna, cuman menurut gue sangat tidak berguna karena lu beli handphone mahal lu dipakai buat jadi second webcam lo itu sangat tidak masuk akal. Agak-agak gimana sih emang sih. Iya, agak unik juga gitu. Mending kayak gue beli aja webcam dan juga dongle-nya lu taruh gitu kan bisa. Itu sih akan menarik banget kalau dia demonya pakai iPhone X mungkin Dik. Jadi kayak handphone lama kan. iPhone lama. Nah, itu karena itu iPhone make sense tuh. Jadi nyebelin banget tuh kayak. Jadi tuh agak-agak gini ya, agak biasa. Jadi kayaknya tuh Apple tuh kemarin tuh bener-bener ngasih tahu lu harus kaya gitu. Nggak juga anjir, itu jadi kaya dan bodoh anjing. Iya sih. Kalau gua tuh mendingan gua beli webcam, ada webcam bisa di-rotate anjir. Iya. Tambah beli hub berapa juta sih gitu kan, kayak bagus itu enggak. Itu lebih masuk akal gitu loh. Dibanding lu pakai webcam gitu, aneh banget kan. Terus juga siapa ya kalau nggak salah Samsung punya juga monitor yang ada webcamnya tinggal colok gitu. Itu lebih bagus gitu, lebih make sense gitu. Ini pakai iPhone gitu loh. Menurut gue sangat tidak. Dia lebih kebanyakan ke ini aja ya, refresh aja ya. Nggak ada kayak fitur menariknya ya. Kalau gue lihat nih, karena juga di situ juga bagian yang udah paling boring nih. Karena gue udah nonton Mac itu kayak gitu kan. Pagi banget kan, harusnya pagi gue seger, ini sangat tidak tertarik gue dengan ini ya. iPad OS sih paling itu doang sih yang ke ini ya, yang ke layar itu doang. Oh, sih. Layar. Itu yang terbaru lah ya. Yang dimana lu nggak ya udah kan. ya udah juga gitu. Maksudnya agak ribet, tidak mempermudah pekerjaan gue juga sebenarnya sih, kayak ya udah kayak ya bikin enak aja tapi nggak mempermudah kayak gitu. Tapi sih iPad sih gue liat sih bener-bener udah mirip MacBook banget sih. Nah itu sih yang gue suka nih, makin lama dia ngedrive-nya tuh ke MacBook gitu. Itu bener-bener udah pakai M2 juga kan? Iya. M1 ya? Hah? M1 apa M2 sih pakainya yang iPad itu? M1 masih M1 masih, ya? masih M1. Belum ada iPad baru, cuman ya mungkin nanti di akhir tahun kali ya. Ya mungkin kalian udah nonton juga gitu ya. Jadi M2-nya ada apa, kayak fitur-fitur barunya. Di sini gue udah catetin kan. Iya, panjang banget. M2 slightly bigger ukurannya, max powernya ya second gen lah, cuman ya udahlah. Gue lebih suka ngomonginnya aja sih sebenarnya. Teknisnya terlalu teknis ya. Iya, terlalu. Ya. Dan ini masih pagi loh. Iya, jadi kayak ya apa-apa. Jadi gimana menurut kalian ini tentang berita kali ini WWDC 2022? Apakah kalian hype juga ataupun tidak hype seperti kayak gua gitu ya? Atau hype seperti Gary? Silahkan komen aja. Dan boleh banget ya untuk diskusi sama kita ya. Pasti kalau lu nggak suka dengan pendapat gua yang gua ngata-ngatain produknya Apple gitu ya, silakan aja, tenang aja. Gua bakalan balesin ya, masuk gimana cara logika lu berpikir. Ya udah kita berantem aja lah di komen. Anjing lah gitu. Ya pokoknya seperti itulah. Maksudnya ya kalau mau berdebat ayo di kolom komentar. Iya, gitu tapi ya. Yang konstruktif lah. Ya gitu. Harusnya seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu aja dulu untuk berita teknologi kita minggu ini. Ya walaupun kita skip banyak berita yang menarik juga ya. Sebenarnya kita mau mention soal Samsung ya. Kita ke acara Samsung at GT kemarin. Cuman nggak usah lah. Kita bikin reviewnya aja. Kalau kalian tertarik untuk
ya gimana fitur A73 kali ini, silahkan aja subscribe ke channel ini ya. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan kita juga silahkan subscribe aja, dan tentunya like videonya ini kalau kalian suka, dan like video semuanya yang ada di channel Nyanteh ya, biar algoritma itu naik gitu. Biar kita to the moon, kalian makin seneng gitu. Kalian seneng, kita seneng juga. Semua senang gitu kan. Kalian senang, kita senang gitu. Dan seperti biasa ya, ini udah akhirin aja ya. Iya, akhirin. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita ya, yang ada di Facebook, TikTok, Instagram, dan juga Discord, yang semua linknya itu ada di deskripsi. Tinggal diklik doang. Tinggal klik aja, betul. Jadi seperti biasa, sampai jumpa di Bego Teknologi Selasa depan. Ini cuma sekali doang di hari Rabu. Bye-bye.